Namaste Meredos, welcome to Thai Apps Belajar di India Channel. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, buat info-info menarik tentang India. Alkisah pada tahun 1990-an di desa Malleshwaram yang berlokasi di kota Bangalore, Karnataka. Ketika Bangalore belum menjadi kota maju yang dikenal sebagai The Silicon Valley of India, tinggallah ratusan penduduk bersama keluarganya di sana. Awalnya, semuanya hidup dengan damai dan menjalani kesehariannya dengan baik. Begitu pula dengan keluarga yang satu ini. Sebut saja keluarga Shanti. Keluarga Shanti tinggal di rumah yang kecil, tempat di mana semua tragedi ini bermula. Pada suatu malam, ketika keluarga Shanti akan pergi tidur, ayah Shanti mendengar suara yang tidak asing memanggilnya dari pintu depan. "Itu sepertinya saudaraku. Tumben sekali dia datang larut malam begini. Pasti ada suatu hal yang penting. Kalian tidurlah, biar aku yang menyambutnya." Ketika ayah Shanti membuka pintu, bukan sosok saudaranya lah yang ia lihat, melainkan seorang wanita yang buruk rupanya. Tak sempat ayah Shanti menanyakan apa-apa, ia diserang dan langsung meninggal di tempat. Keesokan harinya, berita ini tersebar hingga polisi pun datang dan menginvestigasi kasus tersebut. Tapi akhirnya ditarik kesimpulan bahwa ini adalah kasus kriminal. Para penduduk pun awalnya memiliki pikiran yang sama dengan polisi. Hari berganti malam, dan insiden tersebut terjadi lagi, dan lagi. Penduduk telah berdoa meminta perlindungan kepada dewa, tetapi tidak dikabulkan. Setiap hari, penduduk selalu menyaksikan adanya ritual kremasi untuk korban-korban dari insiden ini. Berita ini sudah tersebar hingga ke kota besar. Hal yang terjadi selalu sama. Terdengar suara orang terdekat memanggil dari depan pintu, dan orang yang membukanya pasti meninggal. Apabila tidak meninggal di tempat, tetap akan meninggal dalam jangka waktu 24 jam setelah membukakan pintu untuk wanita itu. Akhirnya, penduduk desa mengadakan pertemuan. Jangan keluar setelah matahari terbenam. Jangan turun ke jalanan. Jangan menjawab jika ada saudara atau kenalan yang memanggil dari pintu. Semua penduduk setuju dan Malleshwaram terlihat seperti kota mati setelah matahari terbenam. Walaupun demikian, wanita yang diduga penyihir ini tidak berhenti. Sampai-sampai ia mengetuk 5-10 pintu rumah setiap malamnya untuk mendapatkan korban. Hal baiknya, jumlah korban berkurang. Hingga tiba suatu malam, penyihir itu sampai di sebuah rumah yang merupakan tempat tinggal seorang ibu dan suaminya. Sebut saja nama sang ibu, Asha. Penyihir ini mengetuk pintu rumah Asha sambil memanggilnya dengan menggunakan suara suaminya. Tapi Asha melihat suaminya sedang tidur di sebelahnya. Ia meninggalkan kasurnya untuk mengetahui siapa yang memanggil. Tapi ia tidak punya keberanian. Saat ia melihat ke arah jendela, tidak ada siapapun di sana. Akhirnya ia kembali ke kasurnya. Tapi suara itu muncul lagi. Kini ia tahu sang penyihirlah yang tengah memanggilnya. Karena ia tidak tahu cara menangkal sang penyihir, dengan suaranya yang penuh ketakutan, dia menyebut Naleba, yang merupakan bahasa Kanada dari datanglah esok hari. Dan suara penyihir itu hilang. Asha merasa penyihir itu sudah pergi. Berita ini tersebar ke seluruh penduduk di Malleshwaram. Akhirnya,
mereka menemukan kalimat ajaib untuk menangkal sang penyihir. Ketika malam tiba dan mereka mendengar suara ketukan, mereka menerapkan yang telah dilakukan Asha. Bahkan ada pula yang sampai menuliskan tulisan Naleba di depan rumahnya. Namun tulisan tersebut harus diperbaharui setiap harinya. Tidak semua orang bernasib baik, walaupun telah menuliskan Naleba di depan rumahnya. Seorang pria bernama Nagesh yang sedang beristirahat di suatu malam, tiba-tiba mendengar suara ibunya dari balik pintu dan ia sungguh bahagia ingin bertemu ibunya. Tetapi ternyata bukan ibunya yang ia lihat. Siapa lagi kalau bukan sang penyihir? Sang penyihir menertawai Nagesh dan langsung membunuhnya, meninggalkan kepedihan di hati keluarganya. Jika kalian jalan-jalan ke desa Maleshwaram yang kini telah maju, kalian masih bisa melihat beberapa pintu rumah di sana yang bertuliskan Naleba, karena kini tidak hanya dipercaya sebagai penangkal sang penyihir, tetapi juga untuk menangkal makhluk jahat lainnya. Psst, hati-hati ya, kalau malam-malam kamu mendengar ada yang memanggil di depan pintu, bisa jadi itu bukan orang yang kamu kenal, tapi Naleba. Ikuti terus channel Thai Ups Belajar di India untuk fakta menarik lainnya tentang India. Sekian video hari ini. Kabi Alfidana Kena, Pirmilenge.